Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Ya, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana merencanakan pengukuran kinerja media sosial. Ya, jadi teman-teman, sebelum kita mengukur kinerja media sosial, hal yang harus kita lakukan yaitu kita melakukan perencanaan dulu, karena perencanaan sangat penting ya, agar apa yang kita ukur sesuai ya dengan yang diharapkan ya, sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, dalam melakukan perencanaan kinerja media sosial, tentunya teman-teman harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Ya, yang pertama adalah teman-teman harus menyelaraskan ya terkait tujuan program dengan tujuan bisnis. Misalkan tujuan bisnis teman-teman menggunakan sosial media sebagai alat pemasaran. Itu untuk meningkatkan penjualan. Kemudian bagaimana tujuan programnya? Ya, misalkan teman-teman peningkatan followers, jumlah followers ya. Kemudian peningkatan like, kemudian engagement ya, rasio ya, komentar negatif dan positif itu misalkan rasio komentar positifnya 4 ya, kemudian negatifnya 1 atau mengalami penurunan dari sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah tetapkan target yang realistis ya. Jadi target yang teman-teman buat itu harus realistis. Ya, misalkan dalam satu semester ya kita melakukan pemasaran menggunakan media sosial ya. Misalkan sekarang followersnya itu jumlahnya 1000. Kemudian selama satu semester ke depan, teman-teman harus menetapkan target. Kira-kira berapa yang realistis? Ya, jangan langsung 100.000 peningkatannya. Ini kan sulit untuk dicapai, teman-teman, dari 1000 ke 100.000. Ini sangat jauh. Jadi tetapkan target yang realistis ya. Misalkan peningkatannya itu ya 2.000 atau 3.000 ya, atau misalkan 4.000. Kemudian penurunan misalkan komentar negatif yang tadinya tinggi ya 5:1 ya menjadi turun 1,1 gitu antara komentar negatif dengan komentar positif ya. Atau misalkan penjualan ya, misalkan tadinya penjualan perusahaan itu 1 miliar. Selama 6 bulan ke depan itu peningkatannya berapa? Kira-kira yang bisa dicapai menggunakan pemasaran media sosial. Misalkan peningkatannya itu 2M. Ya, jangan langsung 10M, 1 triliun. Ini enggak realistis, teman-teman. Dan itu sulit untuk dicapai. Kemudian yang ketiga, itu tentukan metrik apa yang membantu untuk mengukur perkembangan dan kesuksesan dari akhir program. Ya, dalam kaitannya untuk mencapai tujuan dan target. Ya, jadi teman-teman harus memilih metrik. Ya, kayak tadi apa saja nih? Misalkan indikator-indikatornya yang kita ukur, apakah dari peningkatan jumlah followers, peningkatan jumlah like, ya, atau sebagainya. Kita pilih, jangan semuanya dimasukkan. Ya, kita pilih sesuai dengan kebutuhan dan sesuai ya dengan tujuan bisnis kita. Yang keempat yaitu kembangkan praktik terbaik untuk memastikan bahwa pengukuran itu ditangani secara etis, akurat, dan konsisten. Ya. Sedangkan yang terakhir ya cari cara untuk memperbaiki modelnya. Jadi evaluasi. Misalkan ternyata pengukurannya atau hasilnya tidak signifikan nih selama 6 bulan tersebut. Teman-teman evaluasi, kemudian perbaiki. Ya, perbaiki. Kemudian evaluasi lagi, perbaiki sampai tujuan teman-teman itu berhasil. Ya, sampai penggunaan media sosial teman-teman itu efektif ya, yang tadinya stagnan ya jadi meningkat. Ya, penjualan jadi meningkat, followers jadi meningkat, engagement jadi meningkat, like jadi meningkat. Ya. Kemudian teman-teman ya, jadi dalam mengukur kinerja sosial media ya itu sangat penting ya untuk memilih perangkat lunak.
ya, yang tepat untuk program teman-teman dalam menjalankan bisnis. Ya. Jadi mulailah dengan memikirkan apa yang ingin diukur oleh perusahaan, kemudian mulailah dengan metrik-metrik apa yang paling penting. Ya. Cari yang paling penting dari banyaknya metrik ya, yang paling penting. Ya. Dan carilah perangkat yang dapat mengukurnya dengan baik. Ya. Jadi nggak semua indikator-indikator media sosial itu teman-teman masukkan. Ya. Jadi pilih beberapa saja sesuai ya dengan tujuan teman-teman. Nah, kemudian ya di sini ada beberapa faktor ya untuk memilih peranti lunak. Ya, yang pertama adalah tuliskan semua hal yang ingin diukur secara online ya, yang berdampak secara langsung pada program atau kampanye pemasaran. Teman-teman menulis ya indikator-indikator yang ingin diukur. Kemudian yang kedua, mencari peranti lunak yang mengukur jenis data tersebut. Ya, nanti alat apa nih? Ya, agar bisa data tersebut itu diukur, ya, dihitung, ya, untuk efektivitasnya. Nah, kemudian ya uji peranti lunaknya, ya, dilakukan pengujian. Ya. Kemudian yang keempat, urutkan peranti lunaknya dari yang terbaik sampai yang terburuk dalam hal akurasi, ya, fleksibilitas, keandalan, dan kemudahan penggunaan. Kemudian yang terakhir, ya, pilih peranti lunak terbaik yang dimungkinkan oleh anggota. Ya. Nanti pembahasan selanjutnya, nah kita akan masuk ya perencanaan pengukuran kinerja. Ya, itu ada 2 faktor. Nanti kita akan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.